بسم الله الرحمن الرحيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Summa qala khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung nilainya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir dalam majelis ilmu yang dimana atas karunia, rahmat dan juga pertolongan Allah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk kita belajar bersama-sama, saling menasihati dalam kebaikan, kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada uswah hasanah kita yang tercinta, baginda yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga, para sahabat, dan juga para umatnya yang hidup di akhir zaman ini yang senantiasa berpegang teguh dengan menjalankan semua syariat yang dibawa olehnya, perintah-perintah Allah dikerjakan dan juga larangan-larangannya ditinggalkan. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi keberkahan oleh Allah, umur yang panjang dan juga ilmu yang bermanfaat dan juga amal solih. Dengan bukti di hari Jumat yang mulia ini, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban kita ataupun ibadah-ibadah yang sunnah. Maka kalau kita telusuri di dalam hadis-hadis Nabi, memang hari Jumat itu hari yang luar biasa keutamaan fadilahnya, bahkan merupakan hari yang paling terbaik di antara hari-hari yang lain. Maka di antara bulan ataupun hari, memang kalau kita kembali kepada nas-nas yang ada, dalil baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi, kita tidak boleh menetapkan
hari yang khusus atau yang terbaik kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah. Begitu juga dengan bulan, kita tidak boleh mengkhususkan atau menjadikan bulan itu paling utama kecuali apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi. Kalau kita lihat ada bulan yang betul-betul diprioritaskan, yang diutamakan, yang memiliki keutamaan yang besar, yaitu bulan Ramadan. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah 185, Allah telah mengutarakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah telah menetapkan bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik. Kenapa? Di situ bertepatan dan juga bersamaan dengan Al-Quran diturunkan oleh Allah dari langit kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga di hari yang terbaik ditetapkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Dalam hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, khairu ayyam idza ittala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Jadi sebaik-baik hari adalah yaitu di mana ketika di saat matahari mulai terbit, dan disitulah hari yang Allah muliakan, yaitu hari Jumat. Kenapa? Karena hari itulah ada peristiwa-peristiwa yang dijelaskan oleh Nabi. Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, Nabi Adam dikeluarkan dari surga, dan juga termasuk Allah telah memberikan warning ataupun peringatan bahwa tidak akan terjadi la taqumu sa'ah, yaitu terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Makanya para jamaah Bapak Ibu, alangkah ruginya bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan hari Jumat ini dengan sebaik-baik mungkin, dengan banyak beribadah kepada Allah, menjaga perkara-perkara yang wajib, kemudian memperbanyak ibadah sunnahnya. Maka termasuk orang yang betul-betul rugi, kehilangan keutamaan fadilah pada hari Jumat. Bahkan sampai-sampai Nabi Muhammad SAW telah menetapkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, riwayat dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ya, yang dimana di hari Jumat ini sampai-sampai Nabi menetapkan siapapun orang yang meninggal dunia pada hari Jumat, maka dia akan dibebaskan dari azab kubur atau dari fitnah kubur. Ya, Masya Allah, ini merupakan keutamaan yang luar biasa di hari Jumat ini. Siapa yang nggak menginginkan orang meninggal pada hari Jumat? Ya, bahkan Nabi sendiri menyatakan, siapapun orang yang meninggal dunia bertepatan pada hari Jumat, maka akan mendapatkan keistimewaan di saat dia meninggal pada hari Jumat, maka akan dijauhkan dari azab kubur, dari fitnah kubur, dari segala sesuatu yang di situ orang ingin terlepas dari fitnah kubur. Maka ketika orang ingin terlepas, terhindar dari fitnah kubur, maka dia memohon kepada Allah, diwafatkan pada hari Jumat. Boleh saja, nggak apa-apa. Orang meminta kepada Allah diwafatkan pada hari Jumat. Sebagaimana juga para ulama salaf, para ulama Ahlussunnah menjelaskan, boleh kita berdoa kepada Allah, meminta untuk diwafatkan di tempat yang mulia, diwafatkan di Masjidil Haram atau di Madinah, ya, atau diwafatkan di medan perang, atau diwafatkan pada hari Jumat, atau diwafatkan pada bulan Ramadan, itu diperbolehkan. Akan tetapi ketika dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla, di saat ketika dia ini meminta untuk diwafatkan baik di tempat yang dimuliakan, disucikan, ataupun hari-hari yang dimuliakan atau disucikan, atau bulan-bulan yang dimuliakan atau disucikan, maka dia harus membawa bekal. Bekalnya apa? Iman, takwa, ya, itu harus dibawa betul. Kalau dia ini minta diwafatkan
kepada Allah diwafatkan pada saat-saat yang dia inginkan, hari Jumat, bulan yang dimuliakan, bulan Ramadan, atau mungkin di tempat yang dimuliakan, baik itu di Arafah, di Masjidil Haram, ataupun di Madinah, maka yang terpenting adalah dia harus mempersiapkan bekal sebagaimana pesan Allah, fatazawadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka hendaknya dia mencari bekal, karena sebaik-baik bekal adalah apa? Takwa. Ya. Jadi kalau orang pengen meninggal dalam kondisi yang baik atau husnul khotimah, maka pada dasarnya dia harus membawa bekal iman dan amal solehnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis Imam Tirmidzi, "Mamin muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu law fitnatal qabri." Barang siapa yang dia meninggal baik itu malam Jumat atau hari Jumat, ketika dia meninggal dalam kondisi muslim, ingat. Jadi ketika dia meninggal dalam kondisi apa? Muslim, mentauhidkan Allah, tunduk patuh kepada Allah, betul-betul menjaga, berpegang teguh kepada syariat Allah, agama Allah dengan sebenar-benarnya. Dan dia betul-betul komitmen dengan agamanya, menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan dia tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik ketika meninggal dunia, tidak membawa dosa syirik, ya, baik itu syirik kecil ataupun syirik besar, ataupun dia tidak melakukan dosa-dosa besar atau al-kabair, maka insya Allah orang yang seperti ini dijanjikan oleh Nabi apa? Ketika bertepatan dia itu meninggal hari Jumat atau malam Jumatnya, pasti insya Allah Allah akan memberikan apa? Yaitu keutamaan bagi dirinya, bagi hamba tersebut akan dijauhkan dari siksa kubur. Siksa kubur. Sebagaimana juga kalau kita menginginkan mendapatkan keutamaan dari bacaan Quran, ada Al-Quran, di dalam Al-Quran itu satu surat yang itu sebagai munjiat, ya, atau mumtani'ah, penghalang, membebas dari azab kubur. Surat apa itu? Surat Al-Mulk, ya. Jadi surat Al-Mulk itu di antara surat di dalam Al-Quran yang fadilahnya, keutamaan siapapun orang yang membaca surat Al-Mulk dan juga mengamalkan isi kandungannya, maka dia akan dibebaskan dari fitnah kubur, dari azab kubur, ya. Inna fil Qur'ani surat, ya. Inna fil Qur'ani suratun. Bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada satu surat, salasuna ayat, 30 ayat. Syufi'at li sahibihi, maka akan bisa memberikan syafaat bagi siapapun yang mau membaca Al-Qur'an, memahami dan mengikuti isi kandungan di dalam surat Al-Mulk atau mengamalkan isi kandungannya. Hadis Imam Tirmizi. Nah, maka kalau kita kembali kepada keutamaan-keutamaan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, apa yang telah disebutkan di dalam sabda Nabi, hadis Nabi tentang berbagai keutamaan, baik itu bulan, baik itu pun hari, baik pun itu termasuk keutamaan di dalam amal ibadah kita, membaca Quran sekalipun atau yang lainnya, itu pasti menunjukkan bahwa Allah telah memberikan rahmatnya. Jadi orang tidak akan masuk surga, orang tidak akan terbebas dari api neraka kalau tidak dirahmati oleh Allah. Betul nggak Pak Bu? Jadi orang masuk surga itu dengan rahmat Allah nggak? Dengan rahmat Allah. Maka orang tidak akan bisa masuk surga kalau tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia banyak melakukan amal ibadah apa saja, baik ibadah wajib maupun sunnah, banyak beramal soleh, sholatnya 5 waktu dijaga dengan berjamaah, menjaga sholat Jumatnya, rajin membaca Quran, gemar bersedekah, rutin untuk menjaga sholat qiyamul lail atau tahajudnya, suka menyambung silaturahim, berbakti kepada orang tua, dan amal-amal ibadah yang lain yang dia lakukan. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan dia mendapatkan rahmatnya, ada nggak jaminan masuk surga? Tidak ada. Jadi pada dasarnya amal soleh itu adalah sebagai wasilah, ya.
mediator bagaimana supaya orang itu bisa mendapatkan rahmat Allah. Jadi pada intinya orang dimasukkan ke dalam surga, dukhulul jannah, dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka, diselamatkan dari siksa api neraka, itu disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih sayang Allah. Makanya pernah diceritakan di dalam hadis Nabi, hadis Imam Bukhari Muslim ya, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yudkhilu ahadam al jannah amaluhu. Dalam riwayat yang lain, la yudkhilu ahadukum minkumul jannah min amalihi. Di antara kalian tidak akan bisa memasuki surganya Allah meskipun dia banyak beramal atau karena amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi menjawab, wala ana, betul, begitu juga dengan diriku juga. Aku tidak ada jaminan masuk surga illa ayatagammadani Allah birahmah wal magfirah ya. Jadi di dalam ayat ini katakan, di dalam hadis ini katakan, begitu juga dengan diriku, akan tetapi Allah telah memberikan apa? Maghfirah dan rahmatnya. Jadi Nabi dimasukkan ke dalam surga itu atas rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi memang sudah dijamin bahwa ketika dia lahir sampai meninggal dunia, Allah sudah menakdirkan, menentukan bahwa Nabi sudah dijamin masuk surga. Dosa-dosanya sudah dibersihkan semuanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, itu sudah dihapus sama Allah. Dan itu pilihan. Dan karena Allah memilih Nabi itu sebagai satu-satunya manusia di muka bumi ini, bahwa dia adalah ahlul jannah, pemimpinnya surga, orang-orang yang nanti masuk surga itu dia yang memimpin, dan tidak akan memasuki surga, pintu surga tidak akan dibuka kecuali beliau yang pertama kali. Maka itu semua atas rahmat Allah. Orang akan mendapatkan syafaat dari beliau itu juga karena rahmat Allah, dengan izin Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat ini ditujukan kepada siapa? Orang-orang yang bagaimana amal ibadahnya, perbuatannya. Maka kalau kita lihat di banyak ayat ya, kita ambil dua surat. Yang pertama, kalau kita membuka di dalam surat Al-A'raf ya. Di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat yang ke-56, Allah Ta'ala mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ya. Wada'u khaufa wa tama'a inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan sekali-kali kalian membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Setelah Allah memperbaikinya, memperbagusnya. Maka hendaknya kalian berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan berharap kepada Allah. Dan Allah mengatakan rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini para jamaah Bapak Ibu, ahli tafsir sebagaimana Imam Ibnu Katsir, beliau menyatakan bahwa di sini rahmat Allah diberikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan dia tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dosa, terutama dosa yang paling besar apa? Dosa syirik. Maka kalau kita perhatikan di situ, Allah telah memberikan pernyataan dengan tegas sebagai bentuk larangan di situ, jangan kalian membuat kerusakan. Jangan membuat apa? Kerusakan. Jadi kata-kata kerusakan di dalam ayat ini, al-fasad itu apa? Sebagaimana Abu Aliyah, Imam Mujahid, Ad-Dawhak, Ikrimah, dan juga ulama-ulama ahli tafsir yang lain menyatakan al-fasad ini adalah yaitu al-maksiyah,
kemaksiatan, dan kemaksiatan yang besar adalah apa? Asyirku, kesyirikan. Jadi orang ketika dia melakukan bentuk kesyirikan, maka dia telah merusak tatanan kehidupan manusia. Orang yang menyekutukan Allah, mengambil tandingan-tandingan ya dalam beribadah kepada Allah, ini secara nggak langsung dia telah membuat kerusakan yang besar. Karena apa? Di samping dia ibadah kepada Allah, dia juga ibadah kepada selain Allah. Di samping dia berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah. Di samping dia itu mentaati Allah, tapi dia mentaati selain Allah dalam berbuat maksiat kepada Allah. Ini kesyirikan. Ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, rahimani rahimakumullah taala, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, maka jelas bahwa orang ingin mendapatkan ataupun menggapai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah jangan sekali-kali dia berbuat dosa syirik alias berbuat kerusakan. Setelah Allah membuat apa? Perbaikan. Apa perbaikan di sini? Para ahli tafsir sebagaimana Abdurrahman As-Sa'di, kemudian juga ulama-ulama sekarang ya, Wahbah Zuhaili, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitab Tafsir Al-Wajiz, setelah membuat perbaikan. Jadi setelah dibuat perbaikan itu apa? Setelah Allah mengutus utusannya untuk mengajak mereka mengabdikan kepada Allah, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Ya para nabi, para rasul, atau ulama-ulama yang istiqomah, yang amanah, yang jujur. Supaya apa? Supaya kehidupan manusia ini tertata yang baik, sesuai dengan syariat yang Allah turunkan, mengikuti syariat yang Allah turunkan. Ini perbaikan, ya. Jadi kalau orang atau manusia secara umum mengikuti tatanan syariat yang Allah turunkan, yang Allah ciptakan, yang bersumber di dalam Al-Quran dan Sunnah, secara tidak langsung itu adalah perbaikan, islah, ya. Jadi kalau orang sudah diislah oleh Allah, diperbaiki oleh Allah, imannya, tauhidnya, amal ibadahnya, akhlaknya, dan yang lainnya, secara nggak langsung ini adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Sebaliknya, ketika orang membuat kerusakan, membuat kesyirikan, kekufuran, kekafiran, kemunafikan, ini secara nggak langsung telah menghancurkan, merusak tatanan yang Allah buat, betul? Ya, yang seharusnya manusia diciptakan itu tunduk, patuh, taat kepada Allah, tapi manusia itu sendiri membangkang, menentang, menyelisihinya, berpaling dari tatanan syariat yang Allah turunkan, berani menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, membuat tandingan-tandingan bagi Allah dalam beribadah kepadanya, mengambil sekutu-sekutu yang lain, syirkah-syirkah yang lain. Nah itu. Maka orang yang seperti ini secara tidak langsung dia telah membuat kerusakan di muka bumi ini dengan merusak, menghancurkan tatanan yang Allah buat. Berpaling dari syariatnya, menentang hukum-hukum yang Allah turunkan, melanggar perintah dan larangannya. Orang yang seperti ini dia telah merusak tatanan yang Allah buat. Banyak kan kalau kita lihat Bani Israel itu. Bani Israel itu loh, kurang apa lagi, diberi banyak kenikmatan oleh Allah. Ternyata apa? Kenikmatan itu dirubah sama Bani Israel. Betul nggak? Makanya kalau kita buka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 211. Ya, Al-Baqarah 211. Apa kata Allah? Ya Bani Israel, kam atainahum min ayatim bayinah. Wahai Bani Israel, sudah berapa banyak aku telah memberikan bukti nyata yang baik kepada kalian. Bukti nyata yang aku berikan kepada kalian, apa bukti nyatanya? Mukjizat pada zaman Nabi Musa ya. Nah itu, makanan diturunkan dari langit, mana ada salwa. Terus kemudian diturunkan juga apa yang mereka minta yang kadang-kadang yang nggak masuk akal ya. Bumbu-bumbu dapur ya, ada bawang bombay, ada bakul, bawang merah, bawang putih. Nah ini kan kadang-kadang nggak masuk akal, artinya minta-minta yang sepele-sepele ya toh. Nah itu. Nah, tapi tetap Allah mengabulkan keinginan-keinginan Bani Israel, diturunkan kitab Taurat kepada mereka, Nabi Musa alaihissalam dan juga para rasul setelahnya kan gitu. Nah, ini bukti yang nyata. Allah berikan kelebihan kepada Bani Israel. Tapi apa yang terjadi? Wa may badil ni'matallah
Mim ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Akhirnya Bani Israel merubah nikmat Allah. Mereka merubah, mengganti nikmat Allah setelah datang pada mereka nikmat itu. Sungguh Allah sangat keras siksaannya. Lah, apa yang dimaksud dengan mengganti nikmat Allah? Bani Israel berani mengganti ayat-ayat di dalam kitab Taurat dengan pendapat-pendapat mereka. Dan ini diwarisi kepada dari keturunan Bani Israel di antara keturunannya Nabi Yakub alaihissalam yang mereka cikal bakal, di mana mereka menjadi golongan Yahudi, betul nggak? Ya, jadi Yahudi ini golongan dari Bani Israel. Yahudi itu bukan agama, golongan. Ya, jadi Yahudi itu ada yang kafir, ada yang beriman, itu loh. Makanya Yahudi dan Nasrani ini dua golongan ini disebutkan di dalam Al-Quran disebut apa? Ahlul Kitab. Jadi kalau Ahlul Kitab, kalau dia kafir, golongan Yahudi dan Nasrani kalau dia kafir, maka jelas neraka. Nah, kita nggak boleh mengatakan Yahudi kafir kalau dia tidak kafir, ya. Yahudi itu golongan, ya. Golongan siapapun, ya, bisa menjadi kafir. Ahlul Kitab itu bisa menjadi mukmin. Misalkan, laisu sawa min al-kitab, ya. Tidak sama orang-orang Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani kalau mereka membaca sunnah ayatillah annalahan an-nahar, mereka membaca ayat-ayat Allah di malam hari, mereka bersujud, mereka beramal ma'ruf nahi mungkar, mereka beriman kepada Allah, ya, mereka mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka orang-orang yang disebut Ahlul Kitab yang beriman. Makanya ini penting ya, kita garis bawahi. Nah, kembali kepada Bani Israel, ketika mereka mengganti menukar nikmat Allah, apa itu? Ayat-ayat di dalam kitab Taurat itu ditukar, diganti, dirubah. Dan ini diwarisi sampai daripada keturunan mereka dari golongan Yahudi. Golongan Yahudi ada yang kafir, ada yang beriman. Maka yang kafir mereka merubah hukum-hukum Allah. Betul nggak? Makanya kan banyak di dalam Al-Quran ayat Allah yang menjelaskan orang-orang Yahudi ini mereka merubah kalimat-kalimatnya, mengganti ayat-ayatnya. Pada zaman Nabi juga sering kan terjadi ketika ulama-ulama Yahudi itu merubah hukum-hukum kitab Taurat, ya. Yang di dalam kitab Taurat ada hukuman orang yang berzina yang sudah muhsan yang menikah dirajam, yang belum menikah yang ghairu muhsan dicambuk, diganti dengan hukum yang lain. Nah, ini kebiasaan orang-orang Yahudi yang kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah. Mereka kenapa? Merubah, mengganti nikmat yang Allah turunkan. Jadi kata-kata nikmat yang itu dilekatkan kepada nikmatullah itu artinya apa? Wahyu Allah. Sebagian ulama tafsir mengatakan Rasul Allah. Jadi nikmat yang paling agung adalah apa? Wahyu, yaitu berupa kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan juga Al-Quran. Itu nikmat Allah, ya. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, orang ketika dia mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, maka di situ syaratnya kata Allah adalah apa? Tidak boleh membuat kerusakan, alias tidak boleh menyekutukan Allah atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Yang kedua, hendaknya dia banyak beribadah kepada Allah, terutama dengan banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Allah. Allah perintahkan wad'uhu khaufa wa tama'a. Berdoalah kepada Allah dengan perasaan rasa takut dari siksa Allah, takut kalau dia menyimpang dari syariatnya, takut kalau dia tidak melakukan perintah Allah. Nah, ini penting. Ada orang doa, ini doanya orang-orang lalai ya. Orang-orang yang lalai, doanya orang-orang yang lalai, dan juga orang-orang yang dia terburu-buru atau doanya orang yang sombong. Ini tidak diterima sama Allah. Jadi ada doa-doa yang ghairu mustajab, yang tidak dikabulkan oleh Allah, ditolak sama Allah. Doanya orang-orang yang sombong, angkuh dia, ya. Orang yang sombong itu bagaimana? Dia merasa sudah berdoa. Akhirnya setelah dia merasa berdoa, dia tinggalkan doa setelahnya. Nah itu. Setelah dikabulkan sama Allah kan itu. Akhirnya dia lupa. Itu orang-orang yang sombong juga, Pak Bu. Ini doanya orang-orang yang lalai. Bagaimana doa orang yang lalai itu? Doanya orang yang lalai itu doa dia kepada Allah, minta kepada Allah rezeki, minta istri, minta anak, minta pekerjaan. Tapi ternyata apa? Dia tinggalkan perintah Allah. Ini doanya orang-orang yang lalai. Jadi para ulama menjelaskan doa lahin, ya, goflah, doanya orang-orang yang bermain-main dan doanya orang lalai itu
dia minta kepada Allah, tapi haknya Allah tidak dijalankan dengan sebaik-baik mungkin. Ada nggak? Dia minta, ya. Dia ingin berjualan, berbisnis. Sebelumnya dia berdoa, tapi apa? Sholatnya ditinggalkan 5 waktu. Dia nggak sholat 5 waktu. Orang seperti ini hanya dia berdoa, tapi dia dalam kondisi melalaikan perintah Allah. Dia hanya mengandalkan doa. Padahal doa itu sendiri adalah bagian daripada ibadah. Dan itu merupakan juga perintah. Nah, tapi dia meninggalkan kewajiban yang paling inti, apa? Ibadah sholatnya. Nah, ini bahaya ini. Maka doa seperti dia berdoa yang lalai. Nah, doa orang yang terburu-buru. Nah, ini kata Nabi, apa? Istijal. Doanya istijal, doa yang terburu-buru itu, ya Allah, gitu. Kalau engkau tidak kabulkan, ya, maka aku tidak akan ibadah kepadamu. Nah ini. Jadi orang terburu-buru, ya. Atau doa yang dimana dia berdoa kepada Allah, dia segera agar dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan, dia akhirnya tidak mengangkat kedua tangannya atau tidak mau berdoa, pensiun dia. Kenapa? Ingin cepat dikabulkan. Nah itu. Ini terburu-buru. Dan juga termasuk ada tambahan dari para ulama, doa yang di situ mengandung memutus silaturahim. Nah, ini nggak dikabulkan sama Allah. Jadi hati-hati para jamaah Bapak Ibu. Nah, maka di situ perintah untuk mendapatkan rahmat Allah itu, doa itu betul-betul harus sesuai dengan pakem syariat, aturan-aturan yang Allah turunkan dan dalam hadis Nabi. Nah, baru yang ketiga, dia berbuat kebaikan. Muhsin, apa muhsin? Berbuat kebaikan. Inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Ya, jelas Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik, ya, baik dalam arti apa? Amal ibadahnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu dianggap baik. Nah, kalau kita kembali kepada surah Al-Baqarah 112, bala man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsin. Nah, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sekali-kali bala, tidak akan pernah orang-orang Yahudi dan Nasrani masuk surga ketika mereka mengklaim bahwa mereka akan masuk surga dari golongan mereka Yahudi dan Nasrani kalau mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya dan menolak syariat yang Allah turunkan berupa ajaran Islam. Itu tidak akan pernah bisa masuk surga mereka. Itu klaim. Yahudi kan masuk surga, Nasrani juga ya masuk surga, yang lainnya nggak masuk surga kalau bukan agamanya kan gitu. Dibantah sama Allah di dalam surah Al-Baqarah 112. Bala man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsin fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Oh tidak seperti itu. Kecuali mereka yang senantiasa merendahkan diri, taat kepada Allah, tunduk patuh kepada syariat Allah yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, dan fawa muhsin, dia berbuat baik. Apa berbuat baik? Ibnu Katsir mengatakan dia adalah orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi aslama itu apa? Mukhlisun, ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Maka di sini Ibnu Katsir mengatakan syarat asyurutu liqubulil a'mal, syarat diterimanya amal-amal seseorang itu syarto ini 2. Yang pertama adalah ikhlas, hanya mencari ridha Allah. Yang kedua apa? Ittiba'ur Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya muhsin. Ya, dan juga bagian pada muhsin adalah berakhlak yang baik, ya, kepada saudara, keluarga, tetangga, siapapun. Nah, jadi kalau orang itu sudah berilmu, sudah beramal ibadah, beramal soleh, maka akan tumbuh dalam dirinya apa? Sifat yang melekat, yaitu akhlak yang mulia. Banyak orang berilmu, banyak orang beribadah, tapi tidak memiliki akhlak yang baik. Ketemu saudara muslim, meskipun dia bukan jamaahnya, bukan kelompoknya, bukan golongannya, selama dia muslim bertauhid, tidak melakukan perbuatan syirik besar, maka kadang-kadang apa? Wah, itu bukan kelompok kita, bukan pengikut salaf, itu tidak bermanhaj salaf dan sebagainya, tidak alus sunnah dan yang lainnya. Nah, itu kata-kata yang seperti itu apa yang terjadi? Ini merupakan akhlak yang rendah, akhlak yang buruk. Kenapa? Ketika mengklaim saudaranya sesuatu yang tidak benar atau merendahkan saudaranya, sehingga muncul apa? Sifat sombong. Makanya kebanyakan orang nanti di hari kiamat yang memasukkan orang itu masuk neraka apa?
ya termasuk sombong, termasuk akhlak yang buruk. Lah, akhlak yang buruk ini kebanyakan keluar dari mana? Orang bisa dianggap akhlaknya buruk itu keluarnya dari mana? Dari lisan. Ya. Makanya Nabi menjelaskan ketika ditanya oleh para sahabat, su'ila an yuksiru yudkhilan nas annar. Ketika ditanya kebanyakan orang nanti masuk neraka itu siapa mereka? Karena apa? Nabi mengatakan al-famu wal farju. Karena lisan, karena mulut dan kemaluan. Kebanyakan mereka masuk neraka. Meskipun banyak sholatnya, banyak ngajinya, banyak juga sedekahnya, banyak puasanya dan yang lain. Kenapa kok masuk neraka? Karena ternyata dia telah banyak mendolimi saudaranya dengan lisannya, menghina, mencaci maki, merendahkan, memfitnah, membuli, ataupun juga membuka aib-aib saudaranya dan yang lainnya. Ini menjadikan dia semakin rendah. Ya, jadi disitulah orang kalau tidak berakhlak yang baik, maka akan menjadi orang yang bisa menyebabkan masuk neraka. Ini penting sekali. Jadi orang itu tidak hanya mengandalkan ilmu yang banyak, amal ibadahnya yang banyak, tapi juga harus dia dihiasi dengan akhlak yang baik. Ya, itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna